Dinas Kesehatan itu punya ruang dan tempat untuk melaksanakan program itu melalui dokter tangguh. Kenapa dia bisa dirujuk? Ya karena dia dokter. Menjadi seorang tenaga kesehatan itu pasti membutuhkan kepintaran, apalagi seorang dokter yang mengobati pasien. Sesungguhnya menjadi dokter tidak hanya membutuhkan otak, tapi yang paling penting di atas itu segalanya adalah hati. Artinya, seorang dokter harus punya perasaan dan cinta. Berbicara masalah dokter, tentunya di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Sudah bersama kita Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Pak Asri Yonalsa AP. Siap. Selamat datang Bang Terima di Ibu kasih, Podcast terima Bang. kasih. Ya, Ini perdana mungkin Abang di sini. ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik dan apresiasi ya. Apresiasi untuk Iwo Batanghari karena sudah memulai transformasi perubahan dalam hal penyampaian media ke masyarakat melalui podcast, dan kami juga saya perintahkan teman-teman untuk belajar nih ke Iwo Batanghari. Dan salam untuk seluruh teman-teman Iwo, sekaligus kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh teman-teman yang Puasa Bang? alhamdulillah. Masih puasa. Ini sudah hari keberapa deh? Ini hari yang kelima ini. Hari kelima. Ini puasa nih agak stamina agak terkuras itu. Ya, stamina terkuras dengan kondisi cuaca kita saat ini rentan ya. Ya. Kita lagi masa pancaroba, masa anomali cuaca ini sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Intinya tetap jaga kesehatan. Abang sekarang nih posisi PLT Kadinkes ya? Ya, Sekaligus asisten administrasi umum ya? eh, Yang yang definitif. betulnya jabatan saya asisten administrasi umum, diperintahkan untuk menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Itu, Wi. Di bulan September kemarin Ya, di bulan September kemarin berdasarkan perintah Hmm, untuk menjadi pelaksana tugas itu. Wi. tugas. Jadi Bang, ya karena Bang sudah di sini lah kan, kita bincang santai Bang. Hmm. Eh, Sebenarnya ada materi pokok yang pengen kami tanya lah ke Abang kan, masalah ini kan Bupati dan Wakil Bupati kita ini punya program khusus nih Ya. yang sekarang ini sedang lagi rame ya Ya. mungkin di Provinsi Jambi baru Kabupaten Batanghari yang program dokter tangguh. Oh ya, ya. Dokter tangguh ya, di setiap kecamatan kan ditugaskan itu. Ah, boleh kami nanya itu dikit bagaimana? Oh ya, banyak juga apa? Ini kan adanya dokter tangguh ini mungkin lebih tepatnya untuk mempermudah pemerintah ya untuk mengetahui permasalahan kesehatan atau kayak bado deh di Batanghari sendiri. Oke. Jadi gini, dokter tangguh itu semangatnya adalah menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat. Jadi dokter tangguh itu semangatnya sebagai suplemen, bukan substitusi. Kita sudah punya 18 puskesmas yang tugasnya salah satunya sebagai UKM, usaha kesehatan masyarakat, memetakan ini segala macam. Hanya saja saat ini kita menyadari bahwa cakupan pelayanan kesehatan itu perlu mendapat suplemen dari pemerintah melalui program-program yang kita laksanakan. Dinas Kesehatan itu punya ruang dan tempat untuk melaksanakan program itu melalui dokter tangguh. Sebenarnya ada banyak tangguh ya. Iya, iya. Dokter tangguh, motivator tangguh, penyuluh tangguh, guru ngaji Karena tangguh. sesuai dengan jargon Batanghari tangguh tadi. Jargon Batanghari tangguh. Sehingga nanti untuk dinas kesehatan kita lebih menonjolkan tentang dokter tangguh. Dokter tangguh. Intinya adalah menjadi suplemen, memastikan bahwa pelayanan kesehatan kita dapat melaju kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, baik yang di pelosok maupun di tempat-tempat tertentu. Kehadirannya yang kita harapkan. Ini yang kita dorong terus, karena itu program ini
akan menjadi sinyalemen bahwa kita pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, walaupun di luar bahwa kita sudah punya puskesmas dengan program-programnya. Jadi suplemen memperkuat yang ada sekarang. Itu program yang kita kedepankan itu. Jadi kan dokter tangguh ini mereka mungkin menyasarnya ke pelosok ya, karena Ya, kalau kita lihat mungkin masyarakat ini kalau ke puskesmas ya, mungkin agak kurang, mungkin ya, ngantri, ya. malas ngantri atau apa atau. Eh, eh, Tapi ketika berbicara itu Bang, ini kan salah satu janji politik bupati Ya. dan wakil bupati di saat kampanye kemarin. Apakah itu untuk menjawab permasalahan sebelumnya? Mungkinkah ada kendala di puskesmas sendiri untuk masalah pelayanan masyarakat ini, Bang? Kalau kendala normatif sekali ya. Ah, Efektivitas kita punya ruang Batanghari yang sedemikian luas dengan jumlah puskesmas yang sedemikian terbatas, pasti normatif sekali. normatif. 18 ya puskesmas. 18 puskesmas untuk luas wilayah hampir 300.000, normatif sekali bahwa memang kita memastikan bahwa perlu ada tambahan tenaga dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tidak bisa diandalkan kepada puskesmas saja. Perlu ada tambahan-tambahan. Nah, tambahan-tambahan inilah yang melalui program Dokter Tangguh yang oleh Bupati Batanghari ya, terpilih saat ini Pak Fadil dan Pak Batiar membaca bahwa ini adalah utamanya untuk kepentingan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang terbaca sehingga ini menjadi jorgannya beliau. Menyadari kita dengan jaringan kesehatan yang ada, walaupun maksimal akan kita laksanakan, tetap perlu dorongan-dorongan bagi capaian pelayanan itu sendiri. Ya. Nah, itu yang kita sebenarnya sasarannya lebih ngarah gitu. Selain bahwa dokter tangga juga hadir nantinya untuk memberikan edukasi kepada Itu masyarakat. tugas mereka ya di Iya, lapangan nanti. salah satu yang kita dorong dia memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana perilaku hidup sehat, bagaimana ini segala macam. Kemudian mungkin akan menjadi motivasi dan dorongan kepada masyarakat supaya lebih memperhatikan kesehatannya. Karena ada juga yang dokter tangguh, memang sebagian dokter tangguh selain memberikan pelayanan kesehatan kuratif, dia juga memberikan pelayanan kepada edukasinya, kepada penyuluhan ini segala macam. Penyuluhan pola hidup sehat Tetap, ini. tetap. Oh, Karena itu bukan berarti dia cuma menangani ada orang yang sakit yang ya, tidak bisa bukan ke itu puskesmas. saja. Bukan itu saja. Berarti ada tugas tambahan untuk mereka. Ada tugas juga mereka nanti juga kita perintahkan untuk memberikan penyuluhan atau misalnya sambil berdiskusi, sambil ngomong dengan masyarakat. Iya. Mereka kita dorong untuk memberikan kesadaran hidup sehat, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang kesehatan. Minum obat, lihat dulu apakah sudah expire atau tidak. Ini kan kadang-kadang sering ada di masyarakat ini kan, kalau sudah beli obat disimpan. Iya. Mahal. Iya. Kalau sakit makan lagi. beli satu Stepe. stepe ya maksudnya, satu kaplet. Minum satu mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi baru diminum. Minum lagi kalau pada sakit yang sama. Padahal lihat dulu ini masih sudah expire atau belum. Nah, ini kan masih kita perlu ada. Selain memang memetakan hal-hal apa saja yang nantinya akan menjadi bahan bagi kita dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kan pemetaan itu juga harus kita kedepankan itu. Iya. Untuk jumlah sendiri dokter tangguh ada berapa di Kita saat ini punya 8 tim. 8 tim, 8 kecamatan. Insya Allah tahun ini kita akan tambah 2 tim lagi. Jadi ada 10 tim. 10 tahun yang sedang berjalan kita 8 tim dan kita akan setiap kecamatan ya? Ya. Kecamatan kan 8 kecamatan. Dan Tambahan 2 ini di mana? Tambahan 2 ini pemetaan kita rencananya Bajubang dengan Marosebo Ulu. Untuk komponennya Bang? Ini kan dokter, ya. Dokter, kemudian driver, perawat, dan tahun ini kita akan menambah tenaga bidan. Itu penanganan stunting ya? Program stunting atau yang lainnya? Mahalnya kita gaji dia kalau untuk stunting. Yang lain-lain juga, weh. Yang lain-lain juga, weh. Dia harus kasih edukasi juga, weh.
Kita tidak mau lah bayar mahal-mahal cuma ngurusi itu. Oh, untuk yang komponen untuk tenaga bidan tahun Tahun 2023 ini 2023 ditambah. akan kita tambah lagi untuk peningkatan pelayanan. Intinya peningkatan pelayanan. Berarti empat ya, empat satu tim Empat, empat satu orang. tim empat. Gitu. Kalau ini bang, ya kan ada dokter tangguh ini mungkin selain dari kata bang tadi penyuluhan, selain dia turun memberikan edukasi ke masyarakat, tentu kan ketika ada masyarakat yang sakit nih, Mm-mm. yang di saat itu urgent banget bro, mereka itu langsung mengeluarkan rekomendasi untuk misalkan Oh ya. ya rawat apa namanya kalau istilahnya kalau ini Kalau kesehatannya kalau bahasa rujukan. kesehatannya rujukan. Rujukan. Kalau bahasa kesehatannya rujukan. Ya, bahasa Dan kesehatan. itu memang bisa dilakukan Heeh. sesuai dengan prosedur yang ada rutenya. Nah, itu kenapa bahwa yang kita turunkan itu dokter. Mm-mm. Sehingga secara pertanggungjawaban medis itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dia ini sakit nih. Oh, ternyata dia ini tidak bisa lagi dirawat jalan, harus dirujuk. Oh, boleh, bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit langsung. Langsung dirujuk ke sana. Bisa, lihat situasinya, lihat kondisinya. Nah, yang kita backup saat ini, yang kita jaga saat ini, kenapa dia bisa dirujuk? Ya karena dia dokter. Dan kita kasih, coba kalau bukan Dia bisa dokter. mendiagnosa. Dan secara legal formalnya ada. Iya, Lah kalau kita mana bisa, wi? Kita pegang panas dikit demam lah itu Ada padahal bisa jadi. Nah, ini itu kenapa kita memang menurunkan itu. Intinya percepatan itu. Kalau ini bang, dari tenaga ini kan dokter tangguh ini direkrut kemarin dari mana? Apakah Eh, memang kita dari mereka yang lulusan? Maksudnya gini, oh ya, orang yang jelas matahari yang lulusan dari mana? yang jelas pasti ada eh, syarat administratif yang harus dipenuhi sehingga yang bersangkutan bisa kita rekrut menjadi dokter STR dan ini segala macam itu normatif sekali ya. Nah, kemudian kita juga menggalakkan dokternya dari masyarakat lokal Oh, yang dari baju kita bang dulu, orang dari baju Batanghari bang. dulu. Iya, karena intinya supaya dia bisa memahami medan dan kemudian pendekatannya lebih baik kalau seandainya seperti itu. Pun kita tetap membuka karena kita juga menyadari bahwa kita juga mungkin akan kekurangan dan segala normatif sekali dan ini kita terdorong seperti itu. Tapi gini bang, karena ini kan program mungkin 2 tahun terakhir baru berjalan. Satu tahun Setelah lah. ya 1 tahun ya maksimal. Ada kendala yang mereka alami ketika mereka turun ke masyarakat. Kalau kendala, setiap pekerjaan pasti ada kendala ya. Hmm. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bupati bahwa hadirnya kita justru untuk menyelesaikan masalah. Ya. Sayang sekali kita kalau seandainya Hadir justru memberi masalah. hadir atau memberi masalah atau hadir ada masalah ya. Sia-sia dong kita kan. Tapi kendala di lapangan pasti ada ya, normatif sekali. Dan namun yang kami catat di sini bahwa adik-adik teman-teman dokter tangguh mampu dan bisa menghadapi masalah itu. Salah satunya misalnya membahasakan bahasa kesehatan kepada masyarakat awam itu sesuatu yang sulit Iya. sekali mengertikan itu. Nah, teman-teman adik-adik dokter tangguh dia berjibaku untuk bisa memberikan pemahaman seperti itu. Kemudian kita masih berhadapan dengan perilaku ya, perilaku misalnya masih percaya dengan kebiasaan. Oh, waktu paman saya sakit kepala obatnya ini kan, gitu. Iya. Tradisional ya. Bukan tradisional. Tradisional. Dia menjadi dokter menjadi menganalisa obatnya sendiri gitu kan. Nah, akhirnya ketika dia sakit dia pakai obat itu lagi. Padahal belum tentu. Belum tentu. Nah, ini Bisa jadi penyakitnya lain ya. bisa jadi penyakitnya lain. Nah, ini yang kita hadapi. Kemudian normatif sekali ya, memang kita lihat adik-adik teman-teman dari dokter tangguh sesuai dengan jorgannya, tangguhnya itu. Jargon, ya. Dia merosok kepada pelosok-pelosok dengan keadaan yang ada, memaksimalkan diri. Tentunya itu menjadi tantangan. Kalau kami melihatnya bahwa dengan semangat adik-adik, dengan semangat para dokter tangguh, bahwa itu bukanlah sebuah masalah, namun tantangan.
tantangan untuk memberikan tantangan. pengabdian yang terbaik. Sesuai dengan apa yang Dwi tadi sampaikan statement awal bahwa dokter itu sebagai kita sampaikan bahwa bukan hanya dokter tapi dinas kesehatan. Iya, Kita mulai mengarahkan dinas kesehatan menjadi dinas kesehatan yang berkah, bekerja dengan hati. kecil Bahwa hati. pelayanan itu soal hati. Pelayanan itu soal bagaimana kita memberikan keyakinan kepada masyarakat. Nah itu tadi. Kendala pasti ada. Ya. Ini kan kalau ya, kami juga belum tahu nih permasalahan dokter Tangguh ini. Mereka itu harus standby 24 jam ketika Eh, atau ada masyarakat yang menghubungi kami, ini ada yang sakit, mereka langsung turun atau Kalau dia on Hmm. call yang kita dorong 24 jam. Kalau dia di standby kan 24 jam, kapan dia sahurnya? Kayak gitu. Kapan pulangnya tidur? Nah, tapi kita tetap mendorong dia untuk selalu on call dan Ya, siap kapanpun diminta di untuk saat memberikan ya pelayanan. di Karena saat sakit tidak pernah lihat jam kerja. betul. Nah, ini juga yang jadi kita dorongan kita supaya eh, adik-adik tetap bisa memberikan pelayanan kapanpun. Dan itu sudah beberapa kejadian dari dokter Tangguh tetap turun untuk menanggulangi Menanggulangi. hal-hal yang tersebut. Kalau sejauh ini Bang, capaian mereka sudah Sudah berapa? lebih dari, saya angka pastinya belum ada, tapi sampai dengan maksudnya sampai dengan Maret ya. Ya. Namun sampai dengan bulan Februari kemarin itu udah lebih dari 9.000. 9.000 pelayanan pasien se-Kabupaten Batanghari. Rata-rata per bulan ada yang 200, ada yang 300. Bahwa mereka turun kemudian memberikan pelayanan kesehatan, mengarahkan untuk rujuk atau berobat ke puskesmas, itu yang mereka lakukan. Kalau anunya cakupannya sudah cukup besar ya, Iya. cukup besar untuk kita hadapin. Tapi gini, mereka kan di bawah naungan Dinkes sendiri. Ya. Ada lembaga yang di bawah naungan apa? Yang menaungi mereka sendiri untuk dokter Tangguh nih, ataukah kayak ikatannya lah gitu? Oh enggak. Nggak ada. Atau Enggak. mereka punya kantor sendiri? Oh enggak. Dia tetap di bawah binaan, dia tetap di Dinas Kesehatan. Kalau bahasa kita organiknya Dinas Kesehatan. Dia tidak menjadi yang sendiri, enggak. Dia tetap di bawah Dinas Kesehatan walaupun secara teknisnya itu di bawah bidang pelayanan kesehatan. Nah, Iya. jadi dia tetap di bawah kendali kita. Jadi dia bukan freelance, dia bukan ini segala macam, dia bagian dari Dinas Kesehatan secara utuh. Seperti itu. Jadi itu kan pelayanannya gratis Bang ya? Oh ya. Kalau untuk Ya. ini misal lah kita ketika mereka ada masyarakat ini kan terkadang yang kita tahu di bawah ini terkendala di masalah kesehatan itu terkadang biaya Bang. Oh ya. Betul. Hmm. Ketika dia berobat di puskesmas, oke lah mungkin dengan biaya pribadi bisa bayar. Ketika harus dirujuk di rumah sakit, mereka yang tidak mempunyai uang nih, tentunya menggunakan asuransi card, Ya, BPJS, BPJS. seperti apa. Mungkin masih ada masyarakat yang tidak mempunyai itu saat ini. Asuransi Saat kesehatan. ini kalau masyarakat yang tidak punya BPJS pasti apakah masih ada? Ya, saya rasa masih ada. Masih ada. Dan ini yang salah satu dokter Tangguh yang kita bebankan mereka untuk memetakan itu. Jadi ada beberapa pasien dan laporan yang kami dapat, dokter Tangguh ketemu pasien dia tidak punya BPJS, langsung kita soundingkan untuk dibuatkan BPJS-nya, dibuatkan. Sebenarnya memenuhi peraturan ya. Dibantu Langsung ngurus itu langsung Bang, kita kan? soundingkan biar dia memastikan juga bagian dari program Bupati Batanghari bahwa cakupan BPJS pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kita lebih maksimal. Nah itu kita dorong sepanjang memenuhi persyaratan ya. Iya. Karena kita harus memahami bahwa pelayanan pemerintah juga ada beberapa persyaratan administratif. Ya, betul. Contoh misalnya gini, oh ini kenapa nggak punya BPJS? Oh ternyata KTP-nya bukan KTP KTP-nya. Batanghari, misalnya kan itu normatif sekali. Atau misalnya, oh ternyata dia sudah punya pernah ditanggung melalui asuransi lain, itu biasa, itu kita lakukan. Atau memang faktor-faktor administrasi lainnya. Nah itu tetap kita dorong. Nah bagaimana kalau seandainya di luar tanggungan BPJS, kita akan komunikasikan dengan dinas sosial. Oh langsung dinas sosial. Dinas sosial untuk bisa membaca atau melihat kemungkinan untuk diberikan bantuan.
Karena ini kan Kalau seandainya tidak ada tanggungan BPJS. mempermudah pelayanannya salah satu tugas pemerintah ya, kalau mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Hakikat pemerintah hadir untuk itu. Iya, untuk Untuk itu. pelayanan. Tadi, nah, ya kita berbicara balik lagi ke dokter Tangguh tadi, Bang. Hmm. Ini mereka turun nih ke Mm-mm. lapangan. Mm-mm. Ada bekal yang lain. Maksudnya selain tugasnya untuk mensosialisasikan masalah kesehatan, Mm-mm. pola hidup sehat, Mm. juga ya ketika mereka menangani masyarakat Mm. yang sakit, tentulah ada obat yang harus dikasih. Ya, ya. Obat itu sudah ada mereka. Ya, untuk kita obat. memang dokter Tangguh dibekali dengan obat-obat. Ah. Hanya saja memang obat-obatan dokter Tangguh bukanlah obat-obatan yang lengkap dan komplit ya. Dia bukan puskesmas berjalan itu. Oh bukan. Namun, tidak mungkin pula dokter kemana-mana tidak bawa obat. Ya pasti Ada ada. obat yang diberikan oleh dokter Tangguh, ada yang ini segala macam. Namun kalau misalnya untuk penanganan lebih lanjut, tentu dokter Tangguh akan mengarahkannya kepada puskesmas atau pasienkes yang ada, Oh, paskes. gitu kan. Tapi kalau misalnya dokter datang tidak bawa obat, nanti dikira dukun lagi. Pasti dia bawa obat. Ya, nah ini yang kita simaknya di situ. Nah, kemudian tadi saya nangkap penjelasannya. Selain itu juga dokter Tangguh kita dorong juga untuk itu tadi, membuat pemetaan. Masalah sebenarnya di masyarakat ini apa? Edukasinya kah yang kurang, perhatiannya kah yang kurang, atau memang ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memang tidak sesuai dengan semangat pemenuhan kesehatan. Nah ini yang juga yang kita bekali teman-teman di dokter Tangguh untuk Mensurvei apa memperhatikan soal memperhatikan itu. ya. Kan maksudnya ini udah capek nih turun ke desa nih. Iya. Masa cuma ngobatin orang? Lihat dong di desa nih kebiasaannya apa nih yang nggak bagus, apa yang kurang. Oh mungkin sanitasinya kurang bagus nih Pak, atau kebiasaan teman-teman masyarakat di desa yang perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah itu akan menjadi peta kita, Iya. sehingga kita punya dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Oh, ketika permasalahan dia ini mungkin karena lingkungan juga gitu. Misalnya kan? seperti Kesehatan, itu. faktor dari lingkungan, sanitasi ataupun Sanitasi itu kalau juga jamban nih MCK, Iya, MCK ya. Itu iya. berarti kita sondingkan ke dinas terkait juga nanti. Pasti, ketika ada pasti. permasalahan itu di lapangan. Pasti itu kita akan kita lihat. Nah, dari itu semua, dan kita akan koordinasikan langsung hasil pemetaan itu. Berat juga tugas dokter Tangguh ini, bukan cuma sekedar nangani orang sakit. Berat ringan itu Tergantung yang ada tergantung jalani. yang kerjain ya. Betul ya. Berat ringan itu tergantung yang kerja kan ya. Tapi kan sekalian jalan dan itu nanti akan menjadi dasar kebijakan-kebijakan kita. Mumpung dia jalan, kenapa enggak langsung seperti itu? Dan itu ada kita laksanakan itu. Ya karena gini Bang, kita kan sebagai pemerintah daerah lah, itu kan memperkerjakan jatuhnya di tahun ini 10 tim yang berisikan 4 orang per timnya, berarti 40. 40 itu kalau saya dengar cerita Abang tadi, saya rasa kalau saya pribadi ya berat itu tugas itu Bang, turun ke lapangan, sekaligus survei juga ini permasalahan yang ada di Kabupaten Batanghari itu apa. Secara fasilitas gimana Bang mereka? Kalau tadi dibilang bahwa dia 4 tim 40 Satu orang, tim 4 orang, satu ya, tim 40 orang, kemudian bekerjanya ini berat. Nah, karena berat itu kita namakan dia dokter Tangguh. Biar dia tangguh gitu. Biar dia tangguh. Itu namanya, makanya kita kasih nama dokter Tangguh. Kalau enggak tuh dokter lemah itu. Iya juga. Nah, itu tapi fasilitas kita kasihkan memang seperti kendaraan. Kemudian teman-teman di tim kreatif Dinas Kesehatan sudah membuat aplikasi dokter Tangguh yang nanti dikoneksikan dengan kita punya. Jadi mempercepat proses segala macam. Namun kalau misalnya tadi bahasa berat ya itu tadi kita memang mendorong mereka menjadi dokter-dokter yang tangguh, gitu. Tim dokter tangguh. Tim dokter Tangguh. Oke. Ya karena itu tadi Bang, kami dokter Tangguh ini saya dengar dulu memang dari zaman kampanyenya Bang Fadil dengan Mutiar lah. Itu yang digembar. Salah satu program unggulan dokter Ya. Tangguh.
pas launching. Jadi kalau secara menurut kami ya fasilitasnya memang harus memadai untuk mereka, karena itu tadi kata Bang, ketika menghadapi banyak hal di lapangan ya itu timnya tadi dokter tangguh itu Ya, sesuai dengan jargon harus tangguh. Kita kalau lemah tidak tangguh dia berarti. ya. Tapi begini, saya juga kepingin meluruskan bahwa eh, dokter tangguh memang menjadi program unggulan, tapi itu salah satu. Salah satu. Maksud saya begini. Kan ada 36 program. Iya, jangan kehadiran dokter tangguh ini motivator tangguh, guru ngaji Ada tangguh. banyak Itu- tangguh-tangguh lainnya. Banyak tangguh-tangguh itu, bukan cuma dokter tangguh saja itu. Bahwa dokter tangguh juga di lapangan dia sangat bergantung dan bekerja sama dengan motivator tangguh. Oh, mereka ini terkonek. Oh ya, untuk ini. terkonek dengan motivator tangguh. Nah, karena bagaimana di lapangan kolaborasi motivator tangguh dengan dokter tangguh juga kita perhatikan. Kita selalu pantau berapa sering mereka berkoordinasi dengan teman-teman tangguh-tangguh lainnya. Itu kita dorong karena tangguh itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Oh, Tangguh itu harus secara bersama-sama, sinergi kalau istilah Sinergi. pimpinan, nah, seperti itu. jadi itu ya sekilas mungkin dokter tangguh. Ya ini kabang lah kami pribadi. Abang selama jadi PLT Kadinkes dari bulan September Ya, 12. 7 bulan. Udah 7 bulan. Hmm. Ada keluhan yang mereka sampaikan ke Abang. Nah, ini terakhir lah kami aja. Kalau keluhan Atau mereka Abang sendiri lah ngeluh gitu kan. oh, Karena dari asisten 3 deh. Karena Abang dulu sebelumnya dari Kabak Pem ya. Iya. Dari camat mana Bang? Temesi. Camat ya. Temesi, Kabak Pem, terus Ya. asisten biro umum, Eh, administrasi umum. Administrasi Nah, umum. ini jadi PLT Kadinkes. Nah, Ah, ini ada keluhan kah Abang sendiri gitu? kalau kalau keluhan saya pastikan tidak ada ya, dan tidak ada yang perlu kita keluhkan. Tidak ada. Kenapa? Pengeluh itu akan selalu mengeluh. Nah, itu tadi. Kalau bagi saya yang namanya tugas adalah perintah pimpinan. Mm. Nah, tugas itu perintah pimpinan yang harus kita pastikan bahwa itu terlaksana. Nah, kalau seandainya dokter tangguh, apakah ada keluhan dokter tangguh? Ada yang mengeluh atau menyampaikan permasalahan. Artinya Iya. gini, menyampaikan permasalahan belum tentu mengeluh ya. Menyampaikan permasalahan apa yang mereka hadapi di lapangan. Hanya saja saya sampaikan kepada tim saya di Dinas Kesehatan, Yankes ini segala macam bahwa kalau bukan ke kita, kemana lagi mereka akan mengeluhkan permasalahannya, menyampaikan permasalahannya. Dan kita hadir memang untuk memberikan solusi dan mengurangi permasalahan-permasalahan mereka. Artinya sebenarnya begini, Wi, cara pandangnya, dengan beban pekerjaan yang kita sekarang ini, apakah tidak mengeluh ini segala macam? Saya balikkan pertanyaannya, bukannya harus bersyukur? Iya sih. Karena tidak semua orang diberikan Tidak semua kesempatan seperti itu. Kesempatan itu. Banyak yang pengen di situ malah. Iya, nikmati saja dan syukuri saja apa yang sudah diberikan. Laksanakan sebaik mungkin dan maksimalkan. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Artinya apa? Bekerjalah sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan dan berkreasilah pada bingkai masing-masing. Sesuai Dan dengan koridornya. pastikan bahwa apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat, dan yang paling penting juga bagi diri sendiri gitu. Saya ingat betul tuh kalau setiap pelantikan pejabat eselon itu bupati itu pasti menyebutkan kamu fokus dengan pekerjaan kamu, tidak perlu kamu ngurus kerjaan orang. Ya, Kadang kamu itu. sibuk ngurus kerjaan orang tapi kerjaan kamu udah selesai gitu. Berarti kan memang sesuai dengan koridor. dinamika birokrasi, dinamika pekerjaan memang selalu berkembang ya. Ya. Sehingga sinergitas, kemudian kolaborasi antar OPD ini segala macam pasti harus tetap didorong, dan kita menyadari bahwa saat ini mereka sudah bagus, kolaborasi kita bagus. Hanya saja memang percepatan pertumbuhan, percepatan kebutuhan memang kita harus lebih kerja lebih giat lagi. Itu sudah tuntutan zaman gitu. Sama kayak Iwo sekarang ini sudah tuntutan zaman, sudah pakai Ya. podcast, ini kan tuntutan zaman ini. Makanya saya bilang kalian lebih cepat dari saya rupanya. Ini baru ada rencana mau buat podcast. Oh ya, harus itu. Jadi begitu. Sudah keduluan. Itu udah keduluan. Makanya tadi saya bawa tim saya pelajari ini. Kenapa? Kalau dengan ini bisa mensosialisasikan program, kenapa kita harus turun-turun? Iya. Kan sambil lihat TikTok,
staf-staf saya bisa lihat apa podcast kita nih. Oh ini loh pesan kepala dinas kayak hari ini, mudah-mudahan nanti akan menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Oh hari ini berarti teman-teman tenaga kesehatan sekabupaten Batanghari dia akan melihat itu sebagai oh ternyata ini loh program dokter tangguh ini yang harus kita dukung ini segala macam. Mungkin ada yang sebagian tidak lihat, ada sebagian ini bagian dari apa yang kita sosialisasikan. Terima kasih banyak. Nah, ini mungkin langsung karena sudah waktu ini Bang. Ya. Mungkin langsung belum sih. Closing statement nanti. Kami ada pertanyaan Pamungkas. Dua pertanyaan untuk abangnya. Harus jawab dengan cepat, Bang. Siap. Pilih salah satu, tidak boleh tidak milih. Nah. Jika diamanahkan, ini kan posisi asisten 3. Lebih memilih sebagai definitif Kadinkes atau asisten 3? Asisten 3. Tetap asisten 3. Ya, Apa pening jadi Kadinkes? bukan, asisten mengkoordinir dinas-dinas. Oh, itu lebih tinggi. Nonjob di Kabupaten Batanghari atau dapat jabatan di daerah lain? Dapat jabatan dari lain loh. Oh, agak berat ya dapat jabatan. Apa tidak mau nonjob di sini, Bang? Orang kerja itu kan pingin ada yang dikejar. Oh. Sama dengan jawabannya sebelumnya, lebih milih di luar juga. Orang Maka bekerja disuruh kan milih. ada yang dikejar. Betul, ada goal yang harus kita Ada kejar. goal yang kita kejar. Mungkin Bang sebelum kita tutup Bang ada closing statement lah dikit dari Ya. Abang untuk ini. Jadi gini, teman-teman sekalian. Pertama tadi sudah saya sampaikan, kami terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-temannya. Tapi dokter tangguh, fasilitas kesehatan atau ini segala macam yang kita sampaikan, closing statement saya, Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya pelayanan kesehatan kita, sebagus yang puskesmas kita bangun, sebanyak apapun dokter tangguh yang akan kita turunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan, maka pesan kami lebih baik dan lebih bagus apabila Anda semua sehat. Kami tidak bangga dengan banyak yang sakit, tapi kami justru bangga ketika kita banyak yang sehat. Karena itu perilaku hidup sehat ini yang mau kita dorong terus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagus-bagusnya perawatan di rumah sakit, semahal-mahalnya tempat tidur yang kita belikan di rumah sakit, saya yakinkan kepada Anda lebih enak tidur di kamar dewek. Ya, sehat Tidur itu di penting. kamar sendiri daripada kita tidur di rumah sakit yang walaupun dia pakai AC. Iya, iya. Nah, karena itu tadi menyimak apa yang kita sampaikan bahwa sehat itu penting. Dan yang paling penting adalah menjaga diri kita untuk selalu sehat dan selalu kuat sebagai bagian dari itu semua. Namun apabila sakit yang menjadi yang Anda terima, kami dari Dinas Kesehatan beserta jajaran dan jaringan siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Terima kasih banyak. Itu pesan dari Bang Asri sebagai Kadinkes Kabupaten Batanghari. Berarti sehat itu yang lebih penting. Sehat yang lebih penting. Percuma duit banyak ya kalau tidak sehat. Oh iya. Kondisi saat ini ya memang harus sehat menurut kami. Oke. Baiklah. Mungkin itu Bang bincang santai kita. Lain kali mungkin Abang kami undang lagi. Karena banyak nih Amin. permasalahan, bukan cuma dokter tangguh yang sebenarnya yang pengen kami bahas, Iya. yang pengen kita bincangkan. Hmm. Ada beberapa hal lain juga. Besok ngundangnya selaku asisten 3 boleh juga. Boleh. Karena tadi kita fokusnya di Kadinkes, padahal sementara yang definitifnya ini kan asisten 3. Kami juga belum tahu nih tugas-tugas tupoksi asisten 3 iya. apa kan nanti Nanti kita kita diskusikan. sosialisasikan juga ke masyarakat kan. Baik sahabat Ibu, memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat memang merupakan kewajiban pemerintah. Akan tetapi yang paling penting adalah kita harus mampu menjaga kesehatan fisik sesuai yang disampaikan tadi oleh Pak Kadinkes. Untuk menjaga kesehatan fisik ini setidaknya ada 4 unsur kebutuhan yang harus kita penuhi. 1 kebutuhan emosional, 2 kebutuhan sosial, 3 kebutuhan spiritual, dan kebutuhan intelektual. Ya mungkin itu bincang santai kita dengan Bang Asri. Ya karena waktulah sebenarnya yang lagi memisahkan kita nih Bang. Waktu yang pertemukan, waktu yang memisahkan. Mungkin di lain waktu kita ketemu lagi Bang. Baik sahabat Ibu, sampai jumpa lagi di Ibu Podcast Batanghari. Terus saksikan channel kami di channelnya Ibu Batanghari Channel Bang.
Oh ya, Nanti jangan lupa Bang Iya. dipromosikan ke kawan-kawan kan. Oh harus harus. Kami Jangan lupa juga butuh untuk subscribe. menyampaikan ini kepada minimal jaringan kita ya. Ya. 9.000 orang. Oh, banyak 9.000, lumayan tuh. Baiklah, tetap saksikan Ibu Batanghari Channel. Tentunya kita akan menyajikan konten-konten menarik dan juga membahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa. Salam sahabat Ibu. Salam. Sahabat Ibu, gini Bang.